Ini kita ngobrol ini dulu ya. Ngobrol biar kita satu persepsi gitu. Sebetulnya apa sih yang mau kita lakukan gitu ya? Apa sih yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita gerakkan gitu? Ini biar kita satu pandangan karena biar tidak terjadi salah paham, ada misleading atau misperception. Jangan-jangan juga bisa terjadi misunderstanding karena memang beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya terjadi misleading ya dengan apa teman-teman di koperasi yang mungkin karena tidak memahami secara utuh apa yang sebetulnya kita pikirkan, apa yang sebetulnya kita sedang lakukan gitu ya untuk memberikan penguatan terhadap pelaku keuangan mikro. Pelaku keuangan mikro ini uh, mungkin uh, bagi teman-teman yang belum terlalu memahami selalu membedakan ya, membedakan antara kelembagaan dengan badan hukum gitu. Membedakan antara antara lembaga kelembagaan dengan badan hukum. Jadi padahal dalam substansi keuangan mikro yang kita sebetulnya sedang emban ini adalah siapapun lembaganya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, unbankable, itu adalah eh, sasaran yang memang kita ingin kuatkan gitu. Nah, dalam eh, bukunya ini ya Margaret Robinson dia membuat ada 5 tahapan kan, ada 5 tahapan dalam skema apa penguatan akses keuangan kepada masyarakat eh, berpenghasilan rendah. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah baca di bukunya Microfinance Revolution Margaret Robinson dia mengatakan tahapan yang paling rendah itu kan eh, tahapan yang paling rendah ini adalah masyarakat yang kalau dalam konteks syariah itu adalah masyarakat duafa ya, mustadafin yang memang dia eh, dari sisi kemampuan belum bisa menghasilkan penghasilan secara mandiri. Jadi dia harus mendapatkan bantuan gitu ya, harus mendapatkan bantuan, harus donasi. Sumber dananya dari zakat, infak, dan sedekah kalau dalam konteks syariah. Tapi kalau dalam konteks sosial dia CSR gitu ya, dalam apa dia harus memang dibantu gitu karena memang tidak mampu menghasilkan penghasilan secara mandiri. Nah, konteks yang kedua itu kan mereka sudah mampu menghasilkan secara mandiri penghasilan, tapi belum memenuhi kecukupan dan kelayakan hidup gitu. Nah, kalau dia kondisinya seperti itu, maka yang dilakukan adalah subsidi. Artinya kalau dari sisi kebijakan pemerintah, memang mereka harus disubsidi. Nah, subsidi dalam berbagai bentuk ya, ada bentuk dalam sumbangan uh, langsung atau dalam bentuk subsidi misalnya lewat yang selama ini dikenal oleh pemerintah dan masyarakat lewat KUR misalnya. Nah, tapi kita belum diskusi debat mengenai apakah KUR itu efektif atau tidak, lalu sasarannya betul atau tidak gitu ya. Lalu kemudian lembaga penyalurnya itu sebetulnya sudah tepat atau belum. Nah, di luar itu maka subsidi memang diperlukan gitu ya untuk memberikan penguatan agar mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan itu bisa meningkat gitu. Nah, lalu level yang ketiga, ya level yang ketiga adalah ketika dia sudah mampu menghasilkan, tapi dari sisi aset dia belum memiliki. Artinya kalau kemudian didekati dengan pembiayaan komersial itu belum mampu karena tidak punya agunan. Nah, ini level yang ketiga, ya ada level yang ketiga. Artinya bahwa sebetulnya dia sudah memiliki kemampuan untuk berekonomi secara layak, tapi dia belum mampu melakukan kapitalisasi gitu ya. Jadi sehingga dia tidak punya agunan gitu ya, tidak punya agunan sehingga ketika ada pembiayaan maka yang paling tepat adalah dia membelikan modal modal kerja. Modal kerja. Kemudian apa yang menjadi agunan? Yang menjadi agunan adalah cash flow-nya. Cash flow-nya ini pendekatan microfinance. Jadi teman-teman biar apa uh, memahami sebetulnya yang sedang kita lakukan dan kita gerakkan itu di mana gitu. Ya. Nah, lalu kalau kemudian ini sudah berhasil dan pembiayaannya tepat sasaran, berarti di sini inilah yang disebut dengan pembiayaan pembiayaan mikro. Ya, pembiayaan mikro itu ada di sini, di tengah-tengah ini, pembiayaan mikro.
Nah, kalau yang di bawah tadi namanya ultra mikro. Makanya sekarang di apa BRI bersama dengan kawan-kawannya di BUMN itu membangun produk ultra mikro itu tadi atau super mikro atau ultra mikro. Itu untuk menyasar yang tahapan 2. Tahapan 3 dengan kredit mikro. Nah, kredit mikro itu produknya adalah kur mikro itu. Karena di situ ada subsidi di dalamnya. Dan ini kalau dari perspektif apa namanya produk umum gitu ya. Kita belum menguliti tentang apa yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, oleh kredit union maupun PMT dan seterusnya yang para pelakunya adalah lembaga lembaga mikro ya, bukan lembaga kuantum tapi lembaga mikro, lembaga yang kecil. Jadi teman-teman kita perlu ada istilah ya, ada istilah kita harus membedakan lembaga keuangan mikro dengan lembaga mikro. Karena kalau lembaga keuangan mikro itu sekarang itu sudah di apa? Sudah dibonsai dengan Undang-Undang Nomor 1 2013 gitu ya. Jadi kalau bicara tentang LKM itu akan apa namanya menelusur ke LKM LKM Undang-Undang Nomor 1 2013 itu gitu. Tapi kalau lembaga mikro sendiri ya koperasi termasuk di dalamnya lembaga mikro gitu yang melayani keuangan mikro dan produk-produk mikro lainnya. Oke, tadi kembali ke konteks tadi. Sebetulnya kita itu yang mau kita angkat di mana gitu maksudnya. Yang mau kita gerakan itu gerakan apa ini? Keuangan mikro itu, gerakan keuangan mikro itu gerakan apa gitu. Ya, lalu kemudian yang keempat, gitu ya, ketika mereka sudah bisa melakukan kapitalisasi aset, berarti dia sudah punya kendaraan, dia sudah punya rumah, gitu ya. Maka kemudian pendekatan pembiayaan itu sudah berbasis pada agunan dan kolateral. Itu udah tingkatan yang keempat nih, ya tingkatan yang keempat. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah mampu menghasilkan apa valuasi aset berikutnya gitu, maka di sinilah yang disebut dengan pembiayaan bisnis komersial. Jadi ya, jadi itulah lima. Nah, kita ini sebetulnya ingin masuk kemana dan ingin mengangkat apa, yaitu yang 1, 2, dan 3 ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sebetulnya gerakan kita itu adalah menyasar pada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Itu. Jadi masyarakat yang sangat miskin itu juga menjadi sasaran kita, yang melalui dana-dana bansos, zakat, infak, sedekah, dan CSR tadi. Kemudian menyasar ke level yang kedua, yaitu mereka yang sudah punya pendapatan, tapi belum memiliki kelayakan dalam kehidupannya, artinya penghasilannya belum layak. Kemudian masuk ke level yang ketiga, yaitu mereka yang sudah menghasilkan aset, ya, tapi belum bisa melakukan kapitalisasi, gitu. Jadi 1, 2, dan 3. Oke, mungkin nanti suatu saat kita bisa dalami sebetulnya lembaga yang melayani 1, 2, dan 3 itu siapa, gitu. Nah, ini nanti yang akan menjadi sasaran, yaitu yang kita akan menggerakkan siapapun lembaga yang melayani ketiga golongan masyarakat ini adalah mitra kita. Ini adalah mitra kita. Artinya mitra dari MVA, yang menjadi concern dari MVA. Nah, ini adalah sasarannya, ini adalah lembaganya. Jadi ada supply side and demand side. Ya, demand side-nya adalah tadi golongan 1, 2, 3. Kemudian supply side-nya adalah lembaga mikro. Lembaga mikro. Nah, lembaga mikro ini ada koperasi, ada KSP, ada LKM, kemudian apa namanya variasi dari lembaga keuangan non-bank LKBB yang mereka bisa berbadan perseroan juga, tapi memiliki produk yang menyasar pada 3 komponen tadi. Oke. Nah, posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di tengah-tengah. Ya, posisi kita ada di tengah-tengah. Kita akan mencari apa nilai-nilai keadilan bagi para pelaku, gitu ya. Mencari nilai-nilai keadilan bagi yang menerima, artinya harus fair, harus adil gitu ya, bahwa semua
masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan keuangan, untuk mendapatkan akses keuangan, itu ya. Nah, kalau ada masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses keuangan, maka inilah misi kita, ya misi kita untuk melakukan mengkoneksikan antara lembaga ini dengan sasaran ini. Nah, maka ketika kita akan bicara tentang menggerakkan dari dua sisi, menggerakkan sisi masyarakat yang tadi, yang di level 1, 2, dan 3 tadi, agar dia bisa naik kelas, bisa terangkat, yang melalui sebuah fasilitasi pembiayaan akses keuangan dari lembaga-lembaga yang di sebelah kanan tadi. Nah, inilah kemudian butuh literasi. Butuh literasi, butuh edukasi untuk memberikan penguatan dalam dua sisi tadi. Ininya agar bisa mengakses, ininya juga bisa ketemu, gitu. Nah, itulah literasi dan edukasi yang dilakukan oleh MVA ke depan. Jadi, itu tugas mulia kita, yaitu bagaimana agar orang miskin, agar orang yang berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki keberdayaan dalam mendapatkan keadilan akses keuangan, itu bisa dilayani oleh yang mau melayani mereka. Nah, ini yang kemudian tugas kedua kita adalah memberikan penguatan kepada para pelaku ini, pada pelaku keuangan mikro tadi. Pelakunya ini kita kuatkan. Nah, bagaimana cara menguatkannya? Cara menguatkannya adalah dengan 3 strategi. Ya, 3 strategi. Strategi yang pertama adalah melalui regulasi. Strategi yang pertama melalui regulasi, berarti kita akan melakukan advokasi. Ya, jadi memberikan penguatan regulasi melalui strategi advokasi. Tuh. Kemudian yang kedua adalah strategi edukasi dan literasi. Berarti kita memberikan pemahaman, pendalaman baik kepada yang akan menerima tadi yang masih miskin, dan itu kita perlu berikan penguatan kepada mereka. Lalu memberikan penguatan kepada para pelaku keuangan mikronya sendiri itu. Agar produk-produk yang dia kembangkan itu bisa menyentuh sasaran dengan benar. Gimana sih? Kan ini butuh strategi. Ya, butuh strategi dan butuh pengetahuan. Ya, tidak semua pelaku keuangan mikro itu paham gimana sih mengembangkan produk yang bisa melayani orang miskin dengan aman, gitu ya, dengan sustain, gitu. Tidak kemudian tidak serta-merta semuanya harus dalam bentuk bantuan. Tapi bagaimana mengedukasi bantuan itu menjadi sebuah penguatan, pemberdayaan, bukan sebagai bantuan yang menyesatkan, gitu ya, kemudian membuat orang menjadi lemah. Nah, ini ada upaya strategi yang dilakukan. Jadi yang pertama adalah melalui regulasi dan kegiatan yang dilakukan adalah advokasi. Kemudian yang kedua melalui literasi dan edukasi untuk dua sisi sasaran dan sisi pelaku keuangan mikro, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi siapa? Ya kita semua. Kita yang ikut dalam MVA itu ya semestinya harus kompeten. Ya kita sendiri harus kompeten, gitu. Nah, untuk kompeten butuh pengakuan, ya butuh pengakuan. Makanya kemudian kita sekarang sudah punya 2 pilot. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman, kita sekarang sudah punya 2 pilot yang sudah running dan sudah surplus, alhamdulillah. Ya. Yang pertama adalah LSP, kita sudah punya LSP Microfinance, kebetulan disupport oleh BRI. Ya, kita kolaborasi dengan BRI, MVA punya saham di situ juga, gitu ya, dengan keterlibatan teman-teman. Dan ini tahun kedua ini sudah surplus. Kemarin masih minus, sekarang surplus, alhamdulillah. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian skemanya sekarang sudah berkembang. Yang tadinya 4, ini sudah 8 skema. Jadi sudah punya banyak skema bagi pengurus, bagi pengawas, maupun bagi tenaga operasional. Ya, kita sudah punya skema yang semakin luas. Lalu kemudian nah, dalam rangka pilot yang kedua tadi biar kita sharing juga. Pilot yang kedua adalah kita mengembangkan koperasi jasa LKMS, ya, Kasuari, ya Kasuari. Nah, ini juga disupport oleh teman-teman MVA.
dalam pendiriannya. Ya sekarang tahun kedua sudah surplus. Tahun pertama masih minus. Sekarang sudah surplus, alhamdulillah. Ya. Kita ngumpulin modal dari teman-teman itu terkumpul 130 juta. Sekarang asetnya sudah 1,1. Jadi dalam kondisi pandemik dan kondisi yang tidak menentu secara ekonomi makro kita, tapi tadi kalau kita insya Allah ya kalau kita mengembangkan produknya benar, gitu ya, maka kita bisa jaga NPF kita bisa jaga, bisa kendalikan pertumbuhan kita itu. NPF laporan terakhir di Kasuari itu 4,7, artinya nggak lebih dari 5%. Ya itu gross, ya netnya sekitar 1,2. Ya netnya sekitar 1,2. Jadi ya menurut saya sih bagus banget gitu ya. Dibandingkan misalnya dengan kondisi sekarang di mana teman-teman di koperasi mengalami NPL yang sangat berat gitu ya, NPF yang sangat berat itu. Nah, ini menjadi pilot ya, ini menjadi pilot. Jadi kita bisa berpraktek, ya kita juga bisa di situ meningkatkan kompetensi kita masing-masing gitu ya, secara pribadi. Lalu kita juga bisa membantu orang lain. Itu yang kita harapkan di dalam apa namanya MVA ini. Jadi kita membantu diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi, kita mendapatkan apa proses pembelajaran, kemudian kita juga bisa berbagi pada orang lain. Maka ini akan menjadi sebuah gerakan ya ke depan. Nah, teman-teman semua, saya kira itu hanya pengantar. Kita sudah satu periode kepengurusan. Kita masih punya beberapa PR yang sebetulnya menjadi harapan bersama bahwa kita ingin punya institut. Ya, kita ingin punya institut, gitu ya. Nah, karena lembaga sertifikasi sudah ada, tapi lembaga pendidikannya belum punya kita. Makanya di periode yang akan datang ini ada satu misi yang nanti akan menjadi program yaitu MVA Institute. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemeringkatan. Kita sudah bicara dengan beberapa lembaga pemeringkatan internasional, sudah bertemu juga, sudah diskusi. Kita rencana akan buka di Indonesia untuk lembaga appraisal untuk keuangan mikro, untuk lembaga keuangan mikro. Saya kira ini juga menjadi opportunity yang baik. Lalu yang paling dekat adalah Apex. Ini ada Mas Ilham nih yang kita sama-sama melakukan studi selama hampir 1 tahun ini. Apex akan menjadi pilot kita yang ketiga yang paling dekat, yaitu rencananya dimulai bulan Maret ya, dan yang sudah mendaftar ada sekitar 58. Ya sudah ada 58 koperasi yang akan menjadi pilot kita untuk membangun Apex koperasi. Nah, itu kurang lebihnya sedikit gambaran mengenai apa yang sudah berjalan, lalu ke depan kita ingin apa. Nah, di dalam Munas, nah sekarang masuk ke Munas, ya di Munas. Munas itu kita coba tagline tiga kata. Ya, di dalam Munas ini adalah pertama ada edukasi, di dalam Munas ada edukasi. Ya, di dalam Munas ada sosialisasi dan di dalam Munas ada rekreasi. Jadi kita buat santai saja. Munas ini harus tidak hanya sekedar memilih kepengurusan, tapi harus ada edukasi, harus ada pendidikan. Nah, lalu kemudian kita ingin ejawantah dalam bentuk apa? Dalam bentuk microfinance outlook. Kita ingin punya microfinance outlook. Apa sih gunanya microfinance outlook? Itu tadi, kita ingin memberikan literasi kepada para pelaku keuangan mikro kita. Pelaku keuangan mikro kita ini perlu mendapatkan insight ya dari regulator, baik dari Kementerian Koperasi maupun dari OJK, yang saat ini para pelaku sedang gamang dan bingung gitu ya. Ini sebetulnya koperasi ke depan seperti apa pengawasannya, lalu kemudian akan diberikan penguatan apa sih?
Nah, ini kan bertanya-tanya. Nah, kalau yang bicara itu langsung dari sumbernya, itu akan sangat useful. Ya, akan useful, powerful. Dan saya kira itu diperlukan sekarang untuk memberikan kepastian langkah ke depan oleh para pelaku keuangan mikro kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu melihat landscape kompetisi pelaku keuangan mikro saat ini. Jadi tadi yang saya ceritakan, di keuangan mikro ini pelakunya dari yang mulai sangat tradisional, ya tradisional itu dilakukan oleh para rentenir yang tidak memiliki payung hukum, dia jalan sendiri, itu banyak banget, masih banyak banget kita temui. Kemudian yang kedua adalah eh, ya pelaku yang berbadan hukum koperasi, koperasi simpan pinjam, badan usahanya, kemudian badan usaha LKM yang di bawah OJK, kemudian LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang di bawah Otoritas Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya adalah fintech, itu juga menjadi pelaku keuangan mikro juga yang menyasar ke masyarakat unbankable, tapi melalui digital. Lalu kemudian pegadaian, pegadaian sekarang itu pengembangan produknya sudah ya luar biasa akseleratifnya, dan menjadi salah satu pelaku keuangan mikro yang sedang mendekati PNM. Nah, PNM sendiri sekarang ultramikro BUMN yang luar biasa lewat mekarnya itu juga menjadi pelaku yang cukup dominan sekarang di luar BRI. Ya, di luar BRI. Kemudian terakhir adalah BRI sebagai jargonnya. Nah, di tengah-tengah landscape seperti itu, apakah ke depan ada tata kelola? Apakah ke depan ada uh, menata pasar bersama gitu ya? Lalu uh, bagaimana sih mungkin ada isu misalnya untuk uh, membuat sebuah aturan main ya role play-nya gitu ya. Jangan sampai memakan satu satu dimakan yang lain gitu. Nah, ini saya kira juga perlu isu yang perlu kita angkat ya di gerakan keuangan mikro kita ini untuk menjadi perhatian bagi pemerintah terutama ke depan. Bagaimana ini cara mengaturnya agar para pelaku keuangan mikro yang memang mikro tadi itu tidak kemudian habis atau dihabisin gitu ya dengan lembaga-lembaga keuangan mikro yang super raksasa gitu. Nah, ini saya kira juga belum menjadi wacana yang kita akan jadikan isu dalam microfinance outlook itu. Ya, jadi microfinance outlook akan memberikan semacam apa tren ya, tren kompetisi ke depan, kemudian tren regulasi ke depan, kemudian tren tentang uh, bagaimana tata tata niaga gitu ya, tata niaga apa pasar keuangan mikro ke depan gitu. Nah, itu akan menjadi isu-isu yang menarik dan bagian dari prinsip yang pertama yaitu edukasi tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sosialisasi dalam Monas. Dalam Munas itu ada kegiatan sosialisasi. Nah, sebetulnya di dalam Microfinance Outlook sendiri adalah kegiatan sosialisasi. Tapi mungkin akan lebih bermakna kalau kemudian sosialisasi itu tidak terbatas pada peserta Munas saja, tapi bisa tersebar dan bisa dinikmati oleh pelaku keuangan mikro di luar peserta Munas. Artinya bahwa ketika microfinance outlook itu dijalankan, itu tidak dikonsumsi terbatas hanya pada peserta Munas, tapi juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat kita. Nah, itulah fungsi dari sosialisasi yang akan menjadi apa momen untuk grow up dari MVA. Ya, MVA show. Ya, dari MVA punya punya event itu untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi kita uh, perlu show up juga ya, perlu show up untuk menunjukkan bahwa ya MVA itu eksis gitu ya, dan MVA itu melakukan sesuatu untuk kepentingan siapa gitu ya, harus jelas gitu ya bahwa kita melakukan
itu untuk kepentingan dua sisi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses keuangan dan pelaku keuangan mikro yang harus diberikan penguatan secara adil. Jadi itu yang kita ingin lakukan ke depan. Nah, saudara sekalian, yang ketiga adalah rekreasi. Jadi kita tidak sebatas hanya pada edukasi, tidak hanya pada sosialisasi, tapi juga kita terhibur juga dengan adanya Monas ini. Gimana ya cara cara menghiburnya gitu ya? Ini kan perlu perlu apa? Maksudnya gini, yang kita bertebaran dari mana-mana ini dari Aceh, ada dari Medan, dari Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Itu bisa ketemu gitu ya. Ini kan sekarang PKPM udah di apa? PKM ya. PPKM sudah di PPKM. PPKM sudah di ini kan. Jadi kita sekarang udah bebas lah ya untuk bisa ketemu gitu. Nah, kenapa enggak ya kita ada session kita bisa ketemu. Itu aja kemarin LKM saja bisa kok ya ketemu di satu titik Jogja gitu dari berbagai provinsi. Itu asik banget itu, maksudnya pelaku keuangan mikro yang di level paling bawah itu bisa bermunas bareng-bareng dengan berbiaya sendiri. Itu kemarin nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Jadi benar-benar mandiri. Mereka pada iuran dan bisa mereka lakukan itu. Nah, saya kira juga bisa menjadi daya dorong kita juga. Kita sebenarnya bisa juga dengan gotong royong bisa lakukan bersama gitu, insya Allah. Nah, rekreasinya gimana gitu. Nah, kita mohon maaf ya, mungkin ini tanpa bermaksud apa ada apa gitu ya. Tapi barangkali ini menjadi sebuah alternatif. Tapi kalaupun ada masukan nanti uh, kita masih terbuka lah ya. Jadi untuk kegiatan kita nanti sifatnya hybrid. Karena tidak semua mungkin akan bisa hadir dari satu tempat. Jadi hybrid. Lalu untuk microfinance outlook sendiri kita akan hybrid. Kenapa? Karena kita rencana akan mengundang Ketua OJK, komisioner, kemudian dari narasumber dari Indef, kemudian dari BRI Research, kemudian kita akan mengundang dari World Bank, dari AFC, kemudian kita akan mengundang beberapa akademisi yang concern terhadap microfinance gitu. Lalu dari asosiasi-asosiasi ya yang memiliki basis riset tentunya. Tuh. Aduh, mohon maaf nih ada telepon. Oke, mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi kita sedang menyusun proposal untuk microfinance outlook. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa dapatkan sumber-sumber yang potensial untuk menjadi narasumber speaker kita, saya kira nanti kita lakukan secara hybrid pasti. Karena nggak mungkin kita akan undang langsung gitu. Lalu munasnya sendiri kita juga mungkin akan hybrid juga munasnya. Nah, cuma ada satu session yang kita ingin ketemu mungkin 1 atau 2 hari gitu. Ya, kita ingin memberikan award. Jadi biar MVA itu ada momen uh,
ada momen, ada pengakuan gitu ya, ada pengakuan terhadap terhadap para pelaku ya, terhadap para pelaku di keuangan mikro atau pendukung keuangan mikro gitu ya, yang memang memberikan apa kondisi yang baik bagi lembaga keuangan mikro, bagi lembaga mikro yang baik koperasi maupun lembaga mikro lainnya gitu, yang bisa menumbuh kembangkan wilayah itu gitu. Uh, Kebetulan juga kita punya pilot biar nanti kita bisa mengunjungi dan uh, punya kesempatan juga nanti barangkali ingin ikut memiliki juga karena terbuka. Karena di pilot LKM kita ini kan berbadan hukum koperasi, jadi uh, kalau bisa kita semua yang menjadi pemilik dari koperasi ini gitu, menjadi anggota gitu. Nah, biar kita sekaligus mengunjungi, kebetulan ada di Pekalongan gitu. Nah, di Pekalongan itu uh, uh, ada satu yang agak sedikit unik ya. Di situ BTM-nya terbesar ya di Indonesia. Baitul Tampil Muhammadiyahnya terbesar di Indonesia. Ada di situ. Kemudian LKM-nya yang terbesar juga ada di Pekalongan. LKM-nya. Kemudian Kospin yang terbesar juga ada di Pekalongan. Jadi kota ini dikeroyok dengan berbagai model bisnis keuangan mikro. Ini hal yang unik gitu, hal yang unik gitu. Nah, maka nggak ada salahnya juga kalau kita ada momen apa rekreasinya, ya rekreasinya itu kita ambil di lokus ini sambil kita bisa memberikan penghargaan kepada bupati atau wali kota di wilayah ini, di daerah ini. Nanti kita akan berkonsultasi dengan pembina kita. Kemudian pembina kita ini kan ada dari BI, ada dari OJK, itu ada dari Bappenas itu, ada dari Kemenkop juga. Nanti kita akan berkonsultasi. Kita akan berkonsultasi, tentunya nanti pembina lah nanti yang akan memberikan itu. Kita hanya memberikan ini aja. Nanti kita bisa bergiliran. Kebetulan aja karena di situ ada momen ada momen itu, kemudian kita pilotnya juga ada di Pekalongan gitu, sehingga kita bisa ketemu di situ sambil berekreasi, rekreasi mengenal Pekalongan lebih jauh, bisa shopping batik, lihat lihat sentra-sentra industri kecil di situ hidup gitu, karena ada keuangan mikro itu gitu ya. Nah, saya kira menarik bagi teman-teman dari daerah lain bahwa menghidupkan keuangan mikro itu akan membantu daerahnya untuk bisa cepat berkembang, untuk bisa cepat mengalami pemerataan ya dalam apa pertumbuhan ekonominya. Jadi dari yang paling kecil terlayani keuangannya itu dengan secara komersial gitu, tidak hanya sekedar bantuan tapi bisa dilakukan untuk ekonomi-ekonomi produktif ini yang sangat menarik gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita Munas kita itu ada 3 agenda. Jadi agenda Microfinance Outlook itu kita lakukan sebelum Munas. Munas itu nanti ada di tengah-tengah. Jadi setelah Microfinance Outlook dilakukan, baru kemudian Munas. Munas itu isinya sebetulnya hanya 2 saja seperti RAT. Jadi melaporkan, kemudian mengesahkan rencana, dan kemudian yang ketiga adalah memilih periode kepengurusan berikutnya gitu. Jadi sebenarnya seperti RRT gitulah. Saya kira itu juga cepat, paling kalau kita udah siapkan semuanya bisa cepat. Nah, setelah itu selesai, udah ada pengurus, baru kemudian kita ada rekreasi dan award. Ya, kita ada rekreasi dan award, memberikan penghargaan. Lalu setelah memberikan penghargaan, kita bisa keliling. Kita bisa keliling melihat koperasi-koperasi yang yang tadi, yang besar-besar itu untuk sharing session. Jadi kita
berekreasi tapi dapat apa sharing session, dapat sharing session langsung dari para pelakunya, ya. Nah, saya kira itu. Nah, lalu kita masuk kepada ini ya, kepada kesediaan, ya kesediaan teman-teman yang memang sangat terbatas jumlahnya, tapi saya kira juga sepanjang kita bisa lakukan secara efektif, kita memang tidak perlu banyak orang. Insya Allah kita bisa lakukan, gitu ya, bisa kita lakukan karena kita berharap ya ini berjalan secara ini hybrid ya. Jadi kalau kita lakukan secara daring, saya kira akan bisa kita handle ya tanpa memerlukan banyak banyak orang. Tapi nanti yang akan memeriahkan itu justru pada saat yang luring tadi. Ya, kalau ketika ada Munas, lalu kemudian ada acara keliling tadi, rekreasi tadi. Ya, sharing session, kemudian kita keliling. Ya, saya kira demikian teman-teman semuanya. Ini saya siapkan apa susunan yang kita perlukan untuk menyingkat waktu. Eh, tapi sebelum ke sini, ini saya tutup dulu recordnya, lalu kita mungkin buka wacana dulu untuk diskusi sebelum